Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maden POM 1 3 Pekanbaru. Baik, pada kesempatan kali ini bahan ajaran kita tentang Gakum Lintatip, ya, penegakan hukum, pelindungan, disiplin, ya, dan tata tertib untuk pendidikan Provos Dikprov, pendidikan Provos Menwa Resimen Mahasiswa se-Sumatera Utara tahun 2010, ya, dimulai dari tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2010 di Maden POM 1 3 Pekanbaru. Bab 1 pendahuluan umum. 1. Umum. Kesadaran hukum, disiplin, dan tata tertib merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit untuk menjamin tugas pokok kesatuan TNI. Oleh karena itu perlu dibina secara berlanjut. B. Pemeliharaan seperti penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan markas kapal Satri Pangkalan merupakan tanggung jawab komandan atau pimpinan satuan baik dalam jam dinas maupun di luar jam dinas. Provos merupakan polisi di dalam satuan yang melaksanakan sebagian dari fungsi-fungsi kepolisian militer atau provos, yaitu fungsi hartib, disiplin, PAM terbatas, dan idik terbatas dalam bantu komandan satuan dan SAT mewujudkan tetap terpelihara dan tegaknya hukum, disiplin, dan tata tertib anggota atau prajurit dalam markas satuan Satri, Satria, Kapal, dan Pangkalan. Maksud dan tujuan. Maksud memberikan pengetahuan tentang penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib dalam markas kepada peserta penataran Provos Menwa. B. Tujuan. Agar peserta penataran Provos Menwa memahami tentang penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib dalam markas. Adapun ruang lingkup pendahuluan, penegakan ketertiban, keharusan petugas penegakan ketertiban, Gaktip, teknik Gaktip, dan terakhir penutup. Pengertian penegakan adalah segala untuk yang dilaksanakan secara berencana, terpadu dengan terlaksananya dan ditaatinya peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, perintah-perintah dinas secara tepat guna dan berhasil guna. B. Penegakan tertib atau Gaktip adalah segala untuk di bidang fungsi kepolisian militer yang dilaksanakan merupakan salah satu sarana dalam hartib secara berencana, terpadu, dan menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, perintah-perintah dinas militer, hukum, disiplin TNI untuk mewujudkannya TNI yang tertib dan berdisiplin. Hartib adalah merupakan salah satu fungsi kepolisian militer yang merupakan UKP untuk terjaminnya tegaknya hukum, disiplin, dan tata tertib militer di lingkungan dan bagi kepentingan TNI. Penegakan ketertiban. Perbedaan antara Gaktip dengan hartib. Yang pertama adalah hartib. Hartib dilaksanakan untuk jamin tegaknya atau tetap berlakunya ketentuan peraturan yang berlaku, dilaksanakan secara rutin berlanjut. Hartib lebih banyak bersifat bina, cegah, agar para prajurit tidak buat pelanggaran kegiatannya, antara lain berupa Santi Aji, Santi Karma, dan Binsik. Gaktip. Apabila di dalam disiplin,
yang telah dilaksanakan oleh Dansat, Komandan Satuan, ternyata masih ada juga pelanggaran yang terjadi, maka diambil tindakan untuk melaksanakan gaktip yang diliputi gakum, disiplin, dan tatip. Gaktip ini lebih ditekan pada represif dengan pemberian sanksi dari yang paling ringan berupa teguran sampai dengan yang paling berat melalui proses pengadilan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Gaktip secara intern dilaksanakan oleh Ankum atau Dansat yang bersangkutan, sedang pelaksanaan di lapangan oleh POM. Kegiatannya dapat berupa patroli, razia, show of force. Tujuan gaktip ada dua macam. Tujuan jangka panjang agar terwujudnya atau terpeliharanya suatu kondisi TNI yang tertib dan disiplin. Tujuan jangka pendek, satu, memelihara, meningkatkan disiplin dan tata tertib anggota ataupun satuan dalam jajaran TNI. Terlaksananya atau ditaatinya ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan perintah-perintah dinas. Prinsip gaktip adalah efektif dan efisien, dikoordinasikan, kenyal, dinamis, dan terpadu. Baik, sasaran gaktip adalah dilihat dari sasaran pokok gaktip. 1. Personel meliputi personel militer, karyawan sipil TNI, keluarga TNI, dan keluarga karyawan sipil TNI. Material meliputi kendaraan dengan kelengkapannya termasuk STNK, alkap lainnya. Alat perlengkapan, perlengkapan perorangan baik senjata maupun alkapsus, alat perlengkapan khusus, BBM, logistik. 3. Lokasi atau tempat objek vital, tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, dan sebagainya. Tempat-tempat terlarang bagi anggota TNI seperti tempat pelacuran, perjudian, dan sebagainya. Dilihat dari jenis dilakukannya oleh anggota, keluarga, dan PNS TNI. 1. Pelanggaran disiplin, THTS atau THTI, kurang dari 30 hari di masa damai dan 4 hari di masa perang. Tidak taat pada perintah atasan, pelanggaran pemakaian GAM TNI, pelanggaran PPM, pungli, senpi, mengunjungi daerah terlarang, kejahatan ringan. Pelanggaran tatip, A. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan ketentuan militer, rambut gondrong, pakaian kotor, mabuk-mabukan, dan sebagainya. B. Identitas diri tidak lengkap. C. Menggunakan fasilitas umum, tidak bayar, naik bus, dan sebagai berikut. 3. Pelanggaran lain, tidak memiliki SIM dan STNK. B. Kekurangan kelengkapan surat. C. Kekurangan atau kelebihan kelengkapan RAN. D. Pelanggaran sopan santun, lalin, lalu lintas. E. Nomor registrasi. F. Pemasangan kaplet tambahan yang tidak diperbolehkan di kendaraan. 9. Insiden lainnya. Pelanggaran pidana. A. Pembunuhan. B. Perampokan atau perampasan atau penodongan. C. Penembakan. D. Penganiayaan. E. Penyelundupan. F. Pencurian. G. Penipuan. H. Perzinahan. I. Pemerkosaan. J. Perkelahian. K. Narkotika. I. Desersi, dan sebagai berikut. Penggolongan gaktip, ya. A. Dilihat dari daerah atau wilayah pelaksanaan gaktip, terdiri dari gaktip di daerah aman. 2. Gaktip di daerah operasi. Dilihat dari sasaran pelaksanaan gaktip, terdiri dari kejahatan A, disiplin B, lalu lintas C, tata tertib D.
Dilihat dari cara pelaksanaan gaktip, gaktip yang bersifat preventif, gaktip yang bersifat represif. Dilihat dari cara pelaksanaan gaktip, gaktip dengan cara patroli, gaktip dengan cara razia, gaktip dengan cara show of force. Bab 3. Keseharusan petugas gaktip. Seorang anggota POM harus dibekali dengan keterampilan teknis atau taktis baik teori maupun prakteknya, terutama dibekali bagaimana anggota POM bertingkah laku mengambil reaksi yang cepat dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Hal-hal yang harus dimiliki oleh petugas gaktip: A. Harus mengetahui atau menyadari status. B. Polisi militer harus mampu menjadi contoh dan suri tauladan yang baik kepada TNI maupun masyarakat. C. Polisi militer harus tegas berwibawa, korek sikapnya, tegas bicaranya, tidak overacting atau ditakuti, melainkan harus disegani oleh anggota TNI maupun masyarakat. D. Persiapan sebelum melaksanakan tugas. 1. Periksa badan atau fisik. 2. Periksa pakaian atau kelengkapan POM. 3. Pemeriksaan senjata. 4. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan. 5. Pemeriksaan al-kapsus, alat kelengkapan khusus. 6. POM harus menguasai tugas baik teknis maupun teori aplikasi. Teknik gaktip. A. Teknik pendekatan dan penggunaan kekerasan. Teknik pendekatan: dekati sasaran baik manusia, ran, ataupun bangunan atau tempat. Mempunyai cara-cara tersendiri yang perlu diperhatikan oleh POM baik perorangan maupun kelompok. 2. Terhadap bangunan. Surat perintah. Surat ditentukan adanya pelanggaran di dalam gedung bila terpaksa dapat menggunakan senjata. Perhitungan anggota yang digunakan. Tentukan pintu masuk dan pintu keluar. Koordinasi dengan komandan harus terus berlangsung. Koordinasi antar anggota harus tetap terjaga. Bila satu orang anggota melakukan penangkapan atau penggeledahan, anggota yang satu memberikan bantuan PAM. Mendekati kendaraan. Ukur kemampuan kecepatan kendaraan yang dikejar. Berapa kekuatan penumpang yang ada di dalam kendaraan yang dikejar? Adakah di antara mereka yang bersenjata? Apakah ada sandera atau tawanan? Bagaimana keadaan lalin sekitar? Bagaimana keadaan jalan? Bagaimana keadaan daerah pada saat pengejaran berlangsung? Jarak kendaraan yang dikejar 20-25 meter. Badan diperkecil untuk mengurangi sasaran tembakan lawan. Perhatikan pihak yang dikejar, jangan sempat berbalik arah yang dapat merugikan kita. Bila ran yang dikejar berhenti, usahakan kita tidak berhenti dengan jarak 10 meter dari lawan. Hampiri sasaran dengan senjata di tangan siap tembak. Pendekatan terhadap orang yang dianggap berbahaya. Dekati dengan sikap yang tegas, bersikap sopan tapi waspada, bicara yang tenang, hingga terdakwa merasa Anda kuasai keadaan. Seorang petugas berdiri di tempat yang untung dan siap bantu bila diperlukan. Minta surat tanda anggota dan surat-surat lain yang diperlukan. Bila surat sudah dibaca, tangkaplah pada saat yang tepat. Bila terdakwa penjahat ulung, dekati dengan senjata di tangan. Jarak jangan terlalu dekat untuk antisipasi serangan mendadak dari musuh. Pendekatan dengan rombongan manusia. Pisahkan terdakwa dari tengah-tengah rombongan agar kita bebas bergerak. Hati-hati agar jangan sampai kita dirugikan oleh rombongan tersebut. Cegah pertanyaan kepada seseorang selama mereka dalam rombongan tersebut. Bila ingin mengajukan pertanyaan kepada satu orang atau lebih dari rombongan tersebut,
Terlebih dahulu, pisahkan mereka dari rombongan. Bila penangkapan akan dilakukan, harus yakin adanya bantuan yang cukup. Bila rombongan mengadakan perlawanan, bantuan harus segera dikerahkan. Penggunaan kekerasan. Gunakan kekerasan seminimal mungkin, namun cukup dapat menguasai keadaan. Bila dilakukan kekerasan berlebihan dan membahayakan, dapat mengakibatkan tuntutan. Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam hal cukup untuk menahan, cukup untuk mengatasi perlawanan, untuk mencegah pelarian, untuk menangkap kembali. Sekian dan terima kasih.